salah satu roda perekonomian negara yang jelas digerakkan oleh industri kecil menengah atau IKM. Dan seperti hari ini bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, saya sudah berada di Dukuh Ngembes, Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah untuk berkunjung di salah satu sentra IKM dengan brand Tokotoya. Memproduksi segala macam olahan dari singkong, kita akan berbincang langsung dengan pelaku IKM sekaligus pemilik dari Tokotoya, Bapak Tony. Baik, hari ini kita bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, sudah bersama dengan Bapak Tony, dan kita berada di Dukuh Ngembes di Desa Gembong. Yang jelas kita masih ada di Kabupaten Pati ya Pak. Nah, halo, apa kabar Pak Tony? Baik. Baik, Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak, sebelum tadi saya masuk, saya sudah mencium aroma snack yang enak sekali. Karena ternyata banyak produksi yang sudah matang kebetulan hari ini. Kira-kira produk apa yang diproduksi sama IKM Tokotoya? Benar namanya Tokotoya? Iya, Tokotoya. Agak menarik dari namanya. Kalau setahu saya, Toya itu bahasa Jawa artinya air. Toyo. Nah, kita bacanya Toya apa Toyo, Pak? Toya. Toya. Toya artinya apa nih, Pak? Toya singkatan dari nama saya dan istri saya. Oke, kita hari ini brandingnya dari nama-namanya unik ya, filosofinya beda-beda. Kalau berarti Pak Tony dan Ibu ya? Rukaya. Oh, Rukaya. Oke. Nah, kalau usaha dari Tokotoya sendiri sejak kapan, Pak? Sejak sekitar sudah 13 tahun. 13 tahun. Mungkin seusia pernikahan Pak Tony? Pernikahan sudah sekitar 15-an. Oh, 15. Jadi 2 tahun setelah pernikahan ada keidean untuk bikin industri rumahan. Ini adalah produksi ceriping. Nah, untuk produksi ceriping sendiri ini kayaknya variannya banyak, Pak. Berbahan singkong semua kah atau enggak? Ada yang dari singkong, ada yang dari tepung, ada pisang. Apa saja nih Pak? Bisa diceritain sedikit nggak Pak? Mungkin untuk anak-anak muda sekarang, ya generasi Z mungkin nggak ngerti ini apa, boleh lah. Ini kita kasih bocoran nih. Makanan tradisional dari Kabupaten Pati ini apa Pak namanya Pak? Ini namanya kembang goyang. Kembang goyang. Ini juga asli produksi dari Tokotoya. Kemudian ada ini. Apa? Nih. Ini namanya keciput. Ini keciput. Sepertinya ini adalah olahan yang banyak kita temukan pas di hari raya hari ya raya. Pak? Tapi bukan hanya pas hari raya saja diproduksi ya? Iya, enggak. Nah Pak, kalau dari produk yang sebanyak ini, apakah Pak Tony membutuhkan tenaga bantuan yang banyak dari sekitar sini atau masih produksi sendiri? Enggak terlalu banyak. Paling ya ngupas-ngupas kulit gitu ya. Bahan bakunya sendiri gimana Pak? Kalau bahan bakunya cuma dari sekitar sini aja. Tersedia ya? Tersedia. Tidak perlu mendatangkan dari daerah lain? Enggak dari daerah lain enggak. Oke. Nah Pak, kalau misalnya ini semuanya dari produksi sendiri, kira-kira dalam 1 bulan Pak Tony membutuhkan berapa banyak bahan baku Pak? Ya, berapa kuintal mungkin, kayaknya banyak nih. Sekitar 1 tonan. 1 tonan ada dalam 1 bulan untuk dijadikan berbagai macam olahan ini ya. Dari harganya dong Pak, bisa dikasih bocoran nggak sih? Kalau dari harganya itu tergantung pembelinya. Ada yang minta yang 1.000-an, ada yang 5.000-an, ada yang 10, ada juga yang lebih ya, ada kiloan juga ada. Pernah nemuin kendala apa Pak selama Pak Tony mendirikan IKM Tokotoya ini? Kalau kendalanya tuh belum ada saya. Ya alhamdulillah berjalan lancar-lancar aja. Ya? Masalah pemasaran mungkin Pak? Kalau pemasaran saya cuma di pasaran di toko-toko sama tuh diambilin sales saja. Nah, kalau sudah tidak ada permasalahan nih, kira-kira bisa didapatkan di mana nih produknya Pak Tony selain harus ke titik produksinya yang ada di Dukuh Ngembes, apakah bisa didapatkan di jarak yang lebih dekat dari Kota Pati mungkin? Kalau dari Kota Pati itu yang lingkungan toko-toko dari Gembong ke Gongu tuh semua sudah dimasukin semua ada. Jadi pengirimannya masih di area Kabupaten Pati, tapi tidak harus jauh-jauh ke Gembong, sudah ada di pusat-pusat oleh-oleh. Nah, Pak, selama COVID kemarin nih kayaknya usaha dari Pak Tony ini lancar jaya. Nah, kemarin ada pandemi yang secara massal berimbas ke sektor perekonomian, terutama IKM. Gimana dengan usaha Pak Tony sendiri? Ya, alhamdulillah nggak terlalu berimbas ya? Berimbas enggak, ya alhamdulillah ya cuma sedikit-sedikit lah pokoknya. Oke, harapannya Pak Tony dong sebagai pelaku
sekaligus pemilik dari usaha Toko Toya ini untuk kedepannya seperti apa, Pak? Harapannya ya mudah-mudahan tuh bisa berkembang lagi, bisa ke kabupaten lain lah, bisa berkembang secara promosi ya. Dan ini adalah langkah yang juga diambil sama Disdakperin untuk membantu proses promosi dari pelaku-pelaku IKM yang ada di Kabupaten Pati, Pak. Mudah-mudahan kunjungan hari ini membantu ya untuk bisa lebih mengangkat lagi. Ini adalah makanan-makanan yang sudah semakin jarang ditemui. Jadi Pak Tony yang sudah konsisten untuk menjalankan ini selama belasan tahun, tetap semangat ya Pak ya. Kalau nanti misalnya pengen beralih ke promosi digital, ada keinginan untuk itu Pak? Kalau digital mainan HP itu nggak terlalu. Mungkin lewat status WhatsApp Pak, bisa Pak? Kalau WhatsApp ya bisa. Nah itu juga salah satu cara promosi yang harus mengikuti era digital ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak Pak Tony hari ini sudah mencicipi dan sekaligus ngobrol banyak tentang produk olahan rumahan industri kecil menengah yang ada di Desa Gembong ya. Pak Tony sukses. Kita ketemu lagi lain waktu. Amin. Dan jangan lupa untuk yang mau pesan juga bisa langsung datang ke lokasi. Nanti kita akan kasih alamatnya. Dan untuk pesanan Lebaran menjelang nanti menerima ya Pak? Iya menerima. Oke, kita suksesin terus IKM yang ada di Kabupaten Pati dan sukses selalu. Roda perekonomian negara yang sehat pastinya didukung oleh langkah nyata dari pemerintah. Bukti nyatanya adalah kunjungan hari ini bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang turun langsung untuk mencoba berdialog dan berdiskusi dengan pelaku IKM. Dan semoga langkah dari Disdakperin Kabupaten Pati untuk mengangkat dan mempromosikan produk IKM di Kabupaten Pati bisa membakar semangat para pelaku IKM untuk terus mampu karya dan mampu bersaing dengan produk-produk nasional yang ada di luar Kabupaten Pati.